Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, dan hal-hal lain atau info lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Teman-teman semuanya, perkenankan saya untuk menyampaikan satu hal penting tentang sistem perhitungan nilai seleksi P3K tahap 2. Hal ini wajib diketahui oleh para guru honorer, di mana pada sistem perhitungan nilai seleksi P3K tahap 2 ini ada guru honorer yang mendapat privilege atau hak istimewa dalam hal keikutsertaan sebagai peserta seleksi P3K guru tahap 2 2021. Nah, sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan video dari channel Aritela Tutorial atau mungkin baru bergabung menonton video-video pada channel ini, supaya like dan subscribe, dan jangan lupa hidupkan tombol notifikasi supaya informasi yang disampaikan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa membuang-buang waktu, perhatikan hal ini. Untuk tahap 2, sistem perhitungan nilai kelulusan yang resmi diterapkan Kemendikbudristek, guru honorer harus tahu. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Sisditjen KTK Nunuk Suryani mengatakan, guru yang belum lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap pertama tidak perlu berkecil hati. Mereka dapat kembali mengikuti seleksi di tahap kedua dan tahap ketiga. Nunuk mengatakan, peserta yang telah ikut di seleksi P3K guru tahap 1 tetap wajib mendaftarkan ulang dirinya untuk dapat mengikuti P3K tahap 2 melalui website sscisnbkn.go.id. Hal tersebut perlu dilakukan agar para guru tersebut tetap terdata dan mendapatkan privilege sebagai peserta seleksi tahap pertama. Dari mendaftar seleksi kembali, bagi yang belum mendaftar dan yang belum lulus nilai ambang batas atau NAB tapi belum mendapatkan formasi, itu bisa memilih formasi lagi di sscisnbkn.go.id. Itu ucapnya Nunuk dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar pada hari Kamis 14 Oktober 2021. Nah, privilege atau hak istimewa yang didapat peserta yang gagal di seleksi P3K guru tahap 1 berkaitan dengan nilai ambang batas. Nunuk mengatakan, jika nilai ujian seleksinya pada tahap 2 lebih rendah dari tahap pertama, maka nilai tertinggi yang akan diambil sebagai hasil akhir. Nah, inilah hak istimewa atau privilege bagi teman-teman yang gagal pada seleksi P3K guru tahap 1 yang sudah berlalu beberapa minggu yang lalu. Nah, bagi teman-teman semuanya supaya memperhatikan hal ini, ya. Selain ada privilege atau hak istimewa ini, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan supaya privilege atau hak istimewa ini dapat terkabulkan. Simak dengan baik. Jika yang dipilih mata pelajaran yang sama dan jenjang yang sama, maka nilai yang sudah diperoleh di ujian 1 atau pada ujian tahap 1 yang sudah melebihi nilai ambang batas itu masih bisa digunakan. Kalau tidak lulus, akan diperhitungkan terang dia. Nah, inilah termasuk hak istimewa atau privilege bagi teman-teman yang gagal pada tahap 1, ya. Sekali lagi saya ulangi, jika yang dipilih itu mata pelajaran yang sama dan jenjang yang sama, maka nilai yang sudah diperoleh di ujian 1 yang sudah melebihi nilai ambang batas itu masih bisa digunakan. Kalau tidak lulus, akan diperhitungkan terang dia. Ini terangnya Nunuk Suryani, ya. Sisditjen KTK. Namun, ia menekankan aturan itu berlaku bila guru tersebut memiliki jenjang yang sama dan mata pelajaran yang dipilih juga sama. Tapi harus tetap mendaftar lagi sebagai bukti bahwa
dia peserta ujian kedua. Lalu nanti akan mendapatkan lokasi dan jadwal ujian. Ungkap Nunuk. Jadi inilah hak istimewa atau privilege yang dimaksud ya untuk teman-teman atau Bapak Guru yang sudah mengikuti seleksi tahap 1 namun gagal ya, punya hak istimewa atau privilege ya. Jadi hal ini harus diperhatikan ya. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin gagal pada tahap 1 dan lanjut mengikuti ujian pada tahap 2 ini, jangan takut jika nilainya turun, karena ini sudah ada penegasan dari Sesdit JNKTK bahwa nilai yang diambil sebagai dasar keputusan pada hasil pengumuman nanti adalah hasil nilai yang telah dicapai, yang mana apabila pada tahap 1 nilainya lebih tinggi dan pada tahap 2 nilainya lebih rendah, maka nilai pada tahap 1 yang lebih tinggi itulah yang akan diambil sebagai dasar keputusan lolos atau tidak lolos pada seleksi tahap 2. Demikian sebaliknya, jika nilai pada tahap 2 ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pada tahap 1, maka nilai pada tahap 2 lah yang diambil sebagai dasar keputusan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin banyak bertanya-tanya tentang bagaimana apabila ikut seleksi pada tahap kedua, ini tidak perlu diragukan karena ada privilege atau ada hak istimewa yang akan diterapkan kepada teman-teman yang sudah lolos pada tahap 1 namun gagal oleh karena mungkin tidak ada formasinya dan berlanjut pada tahap kedua untuk memilih formasi kembali pada mata pelajaran yang sama dan pada jenjang yang sama. Demikian informasi ini saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi teman-teman yang ikut pada seleksi tahap 2 P3K Guru 2021. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.